Halo teman-teman, salam sehat selalu. Untuk kita semua, salam sejahtera. Semoga Anda dan keluarga dimanapun Anda berada sehat-sehat, baik semua. Dan dengan saya Bung Ropan, kita akan bicara tentang persiapan tim nasional Indonesia. Ini tim senior ya, yang ditangani oleh STY yang dalam waktu dekat, ya tepatnya pada tanggal 12 akan menghadapi Brunei Darussalam di fase pertama babak pra Piala Dunia zona Asia. Nah, ini akan rencana berlangsung di Palembang, di Stadion Gelora Sriwijaya atau di Jakabaring. Namun sekarang masih menjadi tanda tanya apakah Jakabaring akan terus dipakai untuk menjadi tuan rumah di leg pertama ini atau akan dipindahkan, karena kita tahu bersama seperti dalam konten saya sebelumnya, di Palembang itu sekarang sedang dilanda asap kabut yang sangat tebal sehingga ini bisa mengganggu kesehatan, ya tentunya pernafasan. Dan banyak juga sekolah ya di sana itu diliburkan untuk sementara karena mengantisipasi banyak anak-anak yang juga bisa terkena sakit ya dengan asap yang begitu tebal, mengganggu sekali memang, sehingga ini menjadi pertimbangan bagi PSSI, dipertimbangkan dengan baik ya untuk mengkaji lagi apakah ini akan dipindahkan. Dan saya pikir kalau memang situasi dan kondisi tidak memungkinkan, tetap harus dipindahkan. Ya, entah mau di kemana, balik lagi ke Jawa atau main di GBK atau di JIS atau bahkan di Stadion Batakan ya di Kalimantan, ya ini terserah. Karena kan Erik sudah mengatakan bahwa harus dimainkan jangan di Pulau Jawa terus, ya mungkin bisa saja di Bali, ya di Wayandipta sana, atau memilih salah satu yang bermain di Sulawesi atau di Kalimantan atau di Papua juga ada stadion bagus, lalu Lukas NMB. Semua itu ada di tangan PSSI, dalam hal ini Erick Thohir, untuk bisa menentukan tempat atau stadion jika di Palembang atau Jakabaring tidak memungkinkan menghadapi laga pertama timnas Indonesia lawan Brunei. Namun yang saya akan bagikan di sini untuk para teman-teman semua adalah 10 pemain abroad kita yang bermain di luar Indonesia itu menyatakan siap untuk bermain bagi tim nasional senior kita. Artinya dengan 10 pemain ini kalau datang, ini mengerikan ya. Semuanya akan tampil ya di berbagai posisi. Kalau mereka semua itu ada 10, berarti tinggal satu kiper atau satu penjaga gawang yang akan dipilih. Karena semua yang bermain di luar ini adalah tidak ada kipernya. Ya, semua pemain dari lini depan, tengah sampai belakang. Ya, kipernya yang nggak ada. Nah, kita punya 3 kiper sebenarnya yang dipersiapkan oleh STY sejauh ini kan. Ya, itu masih ada Hernando Ari, ada Nadeo Argawinata, dan Syahrul yang bisa dipakai bergantian. Ya, masih ada Fafasa juga sebenarnya. Tapi terakhir kan kita ketika melawan Turkmenistan di Surabaya, di Gelora Bung Tomo, yang main adalah Nadeo. Nadeo tampil lagi. Karena Hernando itu kan difokuskan untuk di tim U23 saat kualifikasi di Solo dan kita bisa lolos ke Qatar. Jadi tinggal dipilih aja. Tentunya STY yang lebih tahu. Nah, 10 pemain yang sudah menyatakan diri, mereka akan datang ke Indonesia memperkuat tim senior dan tentunya siap membantai habis Brunei Darussalam tanpa harus menganggap remeh. Karena apapun itu, kita boleh bicara di atas kertas, tetap harus fokus. Seperti yang dikatakan oleh Jordi Amat, ini pemainnya ada di belakang saya ini, ya dia mengatakan harus kita tetap fokus, ya siap, jangan memandang remeh, ya kita harus bisa menang, ya kita memang lebih dijagokan kalau bisa melihat dengan, apalagi kalau bicara head to head secara kualitas pemain, ya kalah jauh Brunei dibandingkan dengan kita. Namun segala sesuatu kan di lapangan bukan tidak mungkin akan terjadi, itu yang diantisipasi oleh Jordi. Ya, tapi memang kita diuntungkan dari segala aspek kalau bisa dilihat. Ini bermain di Indonesia dengan materi pemain yang boleh dikatakan dibandingkan dengan Brunei kita mewah sekali. Bahkan untuk ukuran Asia Tenggara, ini skuad STY ini luar biasa. Nah, 10-10-nya itu akan datang. Sudah siap. Semoga itu mereka baik-baik saja sampai pada waktunya ya. Ketika bermain itu fit, bugar, tidak diganggu dengan masalah klasik. Ya, apalagi kalau bukan cedera. Nah, tapi sampai saat ini kabar terakhir semua tidak bermasalah. Memang
Marcelino sebelumnya dikabarkan ada hamstring, tapi sudah berangsur-angsur, sudah baik, sudah oke. Jadi kalau mau tunggu sampai ke tanggal 12, Marcelino sudah siap untuk bisa bermain. Demikian juga dengan Sandy Walsh yang sebelumnya dikabarkan kena memang geger otak ringan saat bermain di Liga Belgia dengan KV Mechelen, klub dia. Tapi sekarang Sandy sudah oke, sudah bahkan ikut berlatih, sudah mungkin ikut dimainkan oleh klubnya. Jadi semua ini sudah menyatakan bahwa mereka concern di laga pertama melawan Brunei. Karena laga kedua itu 5 hari kemudian akan bertarung di Bandar Sri Begawan sana ya, di Sultan Hasanuddin Bolkiah. Nah, kapan mereka dikumpulkan? Kabar terakhir bahwa tim kita itu adalah harus berkumpul tanggal 9 Oktober ini. Jadi 9 itu 3 hari sebelum pertandingan menghadapi Brunei. Ini langsung tidak di Jakarta, langsung difokuskan ke Palembang. Itu di awal, sebelum ada kabut tentunya sudah dijadwalkan bahwa semua harus ada langsung di Palembang. Tanggal 9 itu. Tapi sekarang memang kalau dipindahkan ya pasti akan ke Jakarta lagi. Kalau GBK yang akan ditunjuk atau katakan JIS, kita tidak tahu. Tapi kalau di tempat lain ya mereka harus langsung, misalnya ke Bali, mereka harus ke Bali atau ke Batakkan katanya harus ke sana. Jadi ini yang harus kita tunggu ya. Mumpung masih ada waktu lah dari sekarang ya, masih mungkin ada 6 hari dari sekarang sebelum mereka berkumpul bersama-sama, karena STY kan masih berlibur di Korea. Dia akan balik pada tanggal 7. Ya, tanggal 7 Oktober dia balik kemudian mempersiapkan tim ini. Nah, pasti sudah pengumuman pemain itu dia akan ambil, mungkin akan 25 pemain, 26 pemain yang akan dia umumkan ya. Walaupun tidak semua akan dimainkan ya. Tetapi dia sudah punya catatan-catatan ya untuk bisa melihat siapa-siapa pemain. Nah, 10 pemain abroad yang bermain di luar ini itu pertama Jordi Amat. Ya, Jordi Amat bermain di JDT, Johor Darul Takzim Liga Super Malaysia. Memang selalu juara dari tahun ke tahun ya, di Liga Super Malaysia. Kedua, Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani itu bermain di FC Sabah, juga di Liga Super Malaysia. Ketiga, Pratama Arhan yang bermain di Liga 2 di kompetisi Jepang bersama dengan Tokyo Verdy. Keempat, Asnawi Mangku Alam yang bermain di Jeonnam Dragons di Liga 2 Korea Selatan. Kemudian yang kelima, Marcelino Ferdinand di Deinze di Liga 2 Belgia. Yang keenam, Rafael Struik yang ada di ADO sana di Liga 2 di Belanda. Kemudian Ivar Jenner yang ketujuh ya, bermain di FC Utrecht. Dan yang kedelapan itu ada Sandy ya, Sandy Walsh ya, Sandy Walsh yang bermain di KV Mechelen. Ke-9 ya, ini yang ke-9, Sandy Walsh yang bermain di KV Mechelen. Kemudian yang ke-10-nya adalah Sain Patinama. Sain Patinama itu 9 Sain Patinama yang bermain di Viking ya, Viking Norwegia. Nah, ke-10-nya Elkan Bagot dengan FC Ipswich ya di Inggris. Jadi itu 10 pemain ya, dari Jordi, Sadil, Pratama, kemudian ada Asnawi, ada Marcelino, kemudian ada Rafael Struik, ada Ivar Jenner, ada Sandy Walsh, ada Sain Patinama, Elkan Bagot. 10 pemain yang ada. Nah, itu saya bilang tinggal ditambah dengan entah Nadeo, Sahrul atau Hernando Ari, itu akan ada di sana. Hernando bisa bermain jadi 11. Karena Jordi dan Elkan Bagot kan bisa bermain di bek tengah. Sudah pasti mereka berdua di bek tengah. Biasanya kan STY bermain dengan 3 back tentunya. Ada Rido. Tapi kalau katakan dengan 2. Asnawi bisa di kanan. Pratama di kiri. Bahkan ada 2 sana. Ada Sandi dan juga dengan Sain. Nah, kalau 2 pemain ini sudah ini bisa didorong bermain di gelandang. Katakan Sain dan Sandi di gelandang. Ya, walaupun memang ada Mark Klok di sana. Ya, kalau udah 10. Dengan ada Ivar Jenner. Kan udah 3 mereka di sana. Kemudian 3 lagi di depan
ada Rafael Struijk yang bisa bermain di sana, atau di gelandang masih ada Marcelino yang bisa ditampilkan. Jadi ini kan suatu kombinasi yang sangat baik ya, kalau di depan dengan Rafael Struijk dan Marcelino juga bisa bermain ke depan, ditambah dengan Sadil Ramdhani. Jadi 3 ini oke lah. Namun kan tidak mungkin kalau 10-10 ini kan dimainkan secara serentak, karena masih ada Mark Klok. Di depan itu masih ada Sananta, Ramadan, atau Dendi, biasanya itu. Tapi ini kan saya hanya melihat bahwa 10 pemain ini. Kalau mereka tampil secara bersamaan itu luar biasa. Dan bisa melawan Brunei. Bisa lah mereka ber-10 ini main satu kali. Ya, yang saya bilang tadi kan. Dengan Elkan, ada Jordi, kemudian ada Pratama, ada Asnawi, Sandi bermain di gelandang, Sain Patinama bermain di gelandang, ada Marcelino bahkan di gelandang sana, ada Ivar Jenner 4, 2 di depan. Tinggal Sadil ada sama ya. Rafael Struijk ini bagus dan pasti menang, sudah yakin pasti menang. Mungkin Mark Klok akan main di babak kedua, katakan ini. Kalau STY misalnya berani ya, wah, dengan menampilkan ini mumpung lawan Brunei, ya sekali lagi tanpa menuntutnya menganggap enteng, tapi saya pikir kita akan menang dengan kualitas mereka ber-10. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan untuk berbicara di mana kesiapan. Ya, info terakhir dari 10 pemain ini yang sudah menyatakan siap datang. Dan mereka fokus untuk mengantarkan Indonesia memenangkan laga pertama melawan Brunei dimanapun itu, mau entah di Palembang atau di tempat lain, ya. Bahkan di leg kedua pun kita diprediksi akan memenangkan laga, dan mereka semua sudah siap untuk memberikan yang terbaik bagi tim merah putih kita, bagi Garuda, ya. Dan juga tentunya menyenangkan bagi seluruh netizen, seluruh penggemar sepak bola di seluruh Indonesia yang tentunya akan mendukung. Ya, bagaimana perjuangan tim nasional kita menuju ke arah yang lebih baik, tentunya siapa tahu bisa lolos Piala Dunia. Ya, karena kalau menang lawan Brunei kita melangkah ke fase berikutnya, ada Irak, Vietnam dan Filipina kita juga bisa lolos. Ya, karena ada 2 yang bisa tampil. Semua bisa terbuka. Nah, kita akan tunggu. Oke. Sampai di sini. Ciao.